Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Halo, pernah kepikiran nggak gimana sebuah cerita kuno bisa ngegambarin awal mula dari segalanya? Nah, hari ini kita bakal telusuri kisah penciptaan dari kitab Kejadian bab pertamanya. Kita bakal lihat gimana narasi ini nunjukin sebuah proses yang luar biasa, mengubah kekacauan total jadi sebuah alam semesta yang super teratur. Yuk, kita mulai perjalanannya. Semuanya berawal dari sini. Dengan kalimat pembuka yang ikonik banget, pada mulanya Elohim, itu nama Ibrani untuk Tuhan, menciptakan langit dan bumi. Ini bukan cuma kalimat biasa loh, ini tuh sebuah pernyataan megah yang jadi panggung buat sebuah drama kosmik. Inilah titik nol dari segalanya. Oke, coba bayangin deh, sebuah kanvas yang kosong melompong. Teks ini ngelukisin kondisi awal dunia persis kayak gitu. Nggak ada bentuknya, hampa, dan diselimutin kegelapan pekat. Inilah yang disebut kekacauan purba. Panggung yang sekarang siap buat sebuah tindakan penciptaan yang wow, luar biasa. Nah, terus gimana prosesnya dimulai? Kita masuk ke babak pertama nih, awal mula, yang fokusnya adalah nyiptain fondasi paling dasar dari keberadaan langit dan bumi. Dari kekosongan inilah, fondasi alam semesta kita mulai dibentuk. Dan prosesnya pun dimulai. Kita sampai di hari pertama, yang jadi awal dari sebuah metode penciptaan yang sistematis banget. Kita bakal lihat ada sebuah pola yang terus berulang selama 6 hari, di mana tiap hari punya tujuan dan hasil yang jelas. Nah, yang menarik, kita langsung lihat ada polanya di sini, sebuah formula kreatif 3 langkah yang bakal diulang-ulang. Pertama, ada perintah, jadilah terang. Kedua, ada hasilnya, lalu terang itu jadi. Dan ketiga, ada penilaian, Elohim melihat bahwa terang itu baik. Inilah ritme penciptaan yang bakal kita saksikan terus. Cara pertama buat ngatur kekacauan ini, ya, dengan pemisahan. Terang dipisahin dari gelap. Dan perhatiin deh, keduanya nggak cuma diciptain, tapi juga dikasih nama dan fungsi, siang dan malam. Inilah, bisa dibilang, kelahiran waktu itu sendiri, ritme harian yang ngebentuk dunia kita sampai sekarang. Oke, waktu udah ada. Sekarang fokusnya pindah ke ruang. Kita sampai di hari kedua, di mana arsitektur dasar alam semesta mulai dibangun. Di sini, cakrawala atau langit diciptakan. Dan coba tebak, lagi-lagi lewat tindakan pemisahan. Bayangin deh, ini tuh kayak seorang arsitek lagi ngebangun kerangka gedungnya, air yang di atas dipisahin dari air yang di bawah, sehingga tercipta ruang di tengah-tengahnya. Struktur dasar dunia kita mulai kelihatan bentuknya. Oke, fondasi dasarnya udah beres nih. Sekarang kita masuk fase kedua, membentuk kerangka dunia. Ini saatnya buat nyiptain daratan, lautan, dan menanam benih-benih kehidupan yang pertama. Ceritanya lanjut ke hari ketiga, dan ini hari yang sibuk banget loh. Di sini kita bakal lihat pembentukan daratan sekaligus kemunculan kehidupan untuk pertama kalinya. Dan kita lihat lagi pola yang sama, air dikumpulin di satu tempat, yang akhirnya bikin daratan yang kering muncul. Dan dengan itu, geografi dasar planet kita pun jadi darat dan laut, masing-masing punya wilayahnya. Sekali lagi, hasilnya dinilai baik. Dan begitu daratan terbentuk, daratan itu nggak dibiarin gersang loh. Kehidupan tumbuhan langsung muncul dalam segala macam bentuknya. Ini poin penting ya, bumi langsung dibikin produktif, siap buat menopang kehidupan lain yang bakal segera datang. Nah, kerangkanya udah jadi, panggungnya udah siap. Sekarang, saatnya mengisi panggung itu. Mengisi ruang-ruang yang baru aja terbentuk. Langit di atas dan lautan di bawah, dengan cahaya dan makhluk hidup. Masuk ke hari keempat, perhatian kita balik lagi ke langit. Tapi kali ini tujuannya beda, bukan lagi membentuk, tapi mengisi. Memberi langit benda-benda penerang dengan fungsi yang sangat spesifik. Di sini kita lihat penciptaan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Coba perhatiin deh, peran mereka itu ganda. Mereka bukan cuma sumber cahaya, tapi juga berfungsi sebagai penanda buat musim, hari, dan tahun. Mereka itu kayak pengatur waktu kosmik yang membawa keteraturan pada waktu. Di hari kelima, kita benar-benar lihat ledakan kehidupan. Langit dan lautan yang tadinya kosong, sekarang bakal dipenuhi sama makhluk-makhluk yang bergerak. Lautan dan langit jadi hidup. Mulai dari makhluk laut raksasa sampai gerombolan burung, semua domain ini sekarang penuh dengan kehidupan hewan pertama. Teksnya tuh menekankan banget keragamannya, disebut segala jenis makhluk. Dan di sini ada sesuatu yang baru, momen yang penting banget. Untuk pertama kalinya, ada berkat yang dikasih ke makhluk hidup. Ini bukan cuma deskripsi, tapi sebuah perintah ilahi.
berkembang biak, jadi banyak, dan penuhilah dunia kalian. Sekarang kita sampai di bagian akhir, bagian paling puncaknya dari narasi penciptaan ini. Fokusnya ada di hari ke-6, hari di mana kisah ini mencapai klimaksnya. Inilah dia, hari ke-6, hari terakhir dari pekerjaan penciptaan. Daratan yang udah hijau itu sekarang bakal dipenuhi hewan, dan setelah itu ciptaan pamungkasnya akan muncul. Sama kayak laut dan langit, daratan juga diisi sama makhluk hidup. Ada hewan ternak, binatang melata, sama binatang liar, semua diciptain menurut jenisnya masing-masing. Ini melengkapi penghuni di semua lingkungan utama di dunia. Dan kemudian, terjadi sesuatu yang beda banget. Coba deh perhatiin perubahan bahasanya yang drastis. Perintahnya bukan lagi, jadilah, tapi baiklah, kita menjadikan. Ini menunjukkan sebuah tindakan penciptaan yang sangat personal dan unik. Manusia diciptakan menurut gambar Elohim, sebuah status yang membedakan mereka dari semua ciptaan lainnya. Setelah 6 hari bekerja, ceritanya ditutup dengan penilaian tertinggi. Bukan lagi sekedar baik, tapi sungguh amat baik. Ini nandain kesempurnaan dan kelengkapan dari seluruh proyek kosmik ini. Pekerjaannya selesai dan hasilnya sempurna. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng sebuah narasi yang begitu kuat tentang keteraturan yang lahir dari kekacauan, tentang tujuan yang muncul dari kehampaan, dan kehidupan yang datang dari kegelapan. Nah, pertanyaan buat kita renungkan, apa ya makna dari pola ini, dari kekacauan jadi keteraturan, bagi cara kita memandang dunia dan posisi kita di dalamnya?